Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 5 yang bertema tentang rawa-rawa ingin menjelaskan materi tentang rawa-rawa. Perkenalkan, nama saya Finatul Iza. Nama saya Kila Ramadhani Putri. Nama saya Sufanawal Ramadhani. Nama saya Nabila Abdillah Agustin. Perkenalkan nama saya juga. Nama saya Muhammad Wadi. Selamat menyaksikan. Rawa adalah waduk air beserta air yang tergantung di dalamnya tergenang secara luas menurut atau musim terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau secungkung ada endapan minora segede disebut migrasi serta merupakan sistem dengan demikian secara umum lahan rawa adalah yang tergentang sepanjang tahun atau beberapa bulan saja. Wilayah tentang yang tergantung air diharapkan sujud air atau mempunyai permukaan air tentang dengarkan tapi tidak mengenangan juga disebut rawa. Lahan rawa yang terdapat di tentangan pantai musara sungai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis proses terbentuknya rawa beserta ciri-cirinya. Yang pertama ada rawa aluvial atau rawa sungai. Rawa aluvial terbentuk di daerah dataran banjir yang berada di dekat sungai besar. Proses terbentuknya terjadi akibat pengendapan, lumpur, pasir, serta bahan sedimen lainnya yang terbawa oleh arus aliran sungai saat terjadinya banjir. Ketika sungai meluap, air membawa partikel halus dari hulu dan mengendapkannya di sepanjang tepi sungai, menciptakan dataran rendah yang tergenang. Contohnya yaitu rawa-rawa yang terdapat di sepanjang Sungai Musi di Sumatera Selatan. Yang kedua, ada rawa pantai atau rawa pesisir. Rawa pantai terbentuk di wilayah pesisir atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ketika air laut pasang, air masuk ke daratan rendah di sekitar pantai dan menyebabkan genangan. Jika daerah tersebut tidak memiliki sistem drainase yang baik, air akan tertahan dan membentuk rawa. Rawa pantai biasanya memiliki vegetasi khas seperti hutan mangrove. Contohnya yaitu rawa-rawa di pantai timur Pulau Sumatera dan wilayah pesisir Kalimantan. Yang ketiga, ada rawa danau. Rawa danau terbentuk di daerah sekitar danau. Biasanya karena limpasan air dari danau atau genangan air yang tidak mengalir keluar. Ketika permukaan danau naik, air dapat melimpas ke area datar sekitarnya dan membentuk rawa. Selain itu, jika danau mulai menyusut, bagian-bagian tepinya yang datar bisa berubah menjadi lahan rawa. Contohnya yaitu rawa-rawa di sekitar Danau Sentarum yang ada di Kalimantan Barat. Keempat, ada rawa cekungan atau rawa depresi. Rawa jenis ini terbentuk di daerah yang berbentuk cekung atau depresi alami, seperti lembah di antara perbukitan atau pegunungan karena tidak ada aliran keluar dari cekungan tersebut. Air dan dari hujan atau limpasan akan mengenang secara terus-menerus atau musiman. Air yang tertahan ini kemudian membentuk rawa dengan kondisi yang selalu lembab dan juga bergenang. Contohnya yaitu rawa yang berada di antara perbukitan atau lembah pegunungan seperti di dataran tinggi Papua. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu ada rawa buatan atau rawa antropogenik. Rawa buatan terbentuk akibat campur tangan manusia. Ini bisa terjadi karena aktivitas seperti pembangunan bendungan, pembuatan tambak ikan yang ditinggalkan, atau sawah yang tidak lagi digunakan dan dibiarkan tergenang. Selain itu, lahan bekas tambang atau kawasan gambut yang rusak dan mengalami genangan juga bisa menjadi rawa. Contohnya yaitu rawa bekas tambang batubara di Kalimantan atau sawah terbengkalai yang berubah fungsi menjadi lahan basah. Adapun ciri-ciri umum pada rawa. Yang pertama, tanah selalu tergenang air.
Salah satu ciri utama pada rawa yaitu tanahnya selalu basah dan juga tergenang air. Genangan air ini bisa terjadi sepanjang tahun atau dinamakan rawa permanen, atau hanya di musim tertentu saja atau dinamakan rawa musiman. Air tersebut bisa berupa air tawar, air payau, atau air asin. Tergantung lokasi rawa, misalnya rawa pesisir pantai cenderung mengandung air asin karena pengaruh air laut. Yang kedua, yaitu tanah berjenis gambut atau berlumpur. Tanah di daerah rawa biasanya merupakan tanah gambut atau tanah berlumpur yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah membusuk dan belum sepenuhnya terurai. Tanah ini sangat lembek, mudah tenggelam jika diinjak, dan mengandung bahan organik yang tinggi. Kondisi ini membuat rawa tidak cocok untuk pertanian konvensional, namun sangat penting bagi penyimpanan karbon. Yang ketiga, tingkat oksigen yang rendah. Karena tanah dan air rawa seringkali tergenang dan sirkulasi udaranya terbatas, kadar oksigen di lingkungan rawa tersebut sangatlah rendah. Kondisi ini menyebabkan hanya organisme tertentu yang mampu hidup dan juga berkembang biak di sana. Contohnya seperti beberapa jenis ikan, amfibi, serta mikroorganisme anaerob atau yang tidak memerlukan oksigen. Yang keempat, vegetasi khas. Rawa memiliki tumbuhan yang beradaptasi khusus terhadap kondisi basah dan tergenang. Contoh tumbuhan rawa air tawar antara lain seperti eceng gondok, teratai, dan juga semanggi. Di rawa pesisir atau payau, tumbuhan yang mendominasi adalah pohon bakau dan juga nipah. Vegetasi ini memiliki akar yang kuat dan juga unik. Misalnya akar napas pada bakau yang membantu tumbuhan bernapas di tanah yang berlumpur. Yang kelima, keanekaragaman hayati yang tinggi. Ekosistem rawa sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Banyak sekali jenis hewan yang menjadikan rawa sebagai habitatnya, seperti burung air yaitu bangau dan juga itik, ikan rawa seperti gabus dan juga lele, dan juga reptil, ular, dan buaya, dan berbagai jenis serangga lainnya. Keanekaragaman ini menjadikan rawa sebagai salah satu ekosistem penting dalam menjaga keseimbangan alam. Yang keenam, letaknya di dataran rendah atau dekat sungai dan juga laut. Rawa umumnya ditemukan di dataran rendah, terutama di daerah yang memiliki air lambat atau tidak mengalir, seperti cekungan, dataran banjir, atau daerah pesisir yang terkena pasang surut air. Contohnya yaitu rawa pening di Jawa Tengah dan juga Tripa di Aceh. Dan kita sampai di ciri-ciri yang terakhir, yaitu memiliki fungsi ekologis yang penting. Rawa berfungsi sebagai penyerap air hujan atau spong alami sehingga membantu mencegah banjir. Selain itu, rawa juga menyimpan cadangan air untuk saat musim kemarau, menyaring polutan dari air, serta menyerap karbon dari atmosfer. Namun, banyak rawa yang terancam akibat reklamasi, pembukaan lahan, dan juga pengeringan untuk keperluan pertanian dan juga pemukiman. Manfaat rawa. 1. Pengendali banjir. Rawa berfungsi seperti spon alami yang menyerap air hujan berlebih dan menampung limpahan air sungai sehingga membantu mencegah banjir di daerah sekitar. 2. Cadangan air di musim kemarau. Rawa dan penyimpanan air dan melepaskan perlahanan hingga bermanfaat sebagai sumber air saat musim kering. Yang itu ada upaya konservasi rawa, melindungi kawasan rawa dari alih fungsi lahan, mengalihkan konversi rawa menjadi lahan pertanian permukiman atau industri agar tidak merusak ekosistem. Rehabilitas rawa yang rusak, mengalami kembali vegetasi tentang rawa asli. Rawa seperti pohon bakau dan tanaman rawa lainnya untuk memulihkan fungsi ekosistem. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang rawa berdasarkan peta lokasi. Yang pertama ada Rawa Opa Watomohai. Rawa Opa Watomohai berada di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Rawa Opa ini termasuk dalam Taman Nasional Rawa Opa yang memiliki luas sekitar 24 hektar. Manfaat Rawa Opa yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati. Karena habitat dari berbagai jenis burung air, rusa, anoa, dan suatu lainnya berada di Rawa Opa. Yang kedua, sebagai ekosistem gambut dan rawa air tawar, berperan penting dalam menyerap karbon dan menjaga keseimbangan iklim. Ketiga, yaitu sumber air dan pengendali banjir, karena dapat menyerap air, hujan, dan mencegah banjir di wilayah sekitarnya.
Yang keempat yaitu sebagai pendidikan dan wisata alam. Karena Rawa-Opa itu menjadi lokasi penelitian, lingkungan, dan ekowisata. Nah, ciri khas Rawa-Opa itu yaitu merupakan rawa pasang surut terbesar di Sulawesi dan memiliki vegetasi savana dan rawa yang unik. Yang kedua, ada Rawa Pening yang berada di lokasi Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Tepatnya berada di 4 cekungan antara kecamatan, yaitu ada Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru, yang memiliki luas sekitar 2.670 hektar. Rawa Pening ini memiliki jenis rawa alami dengan air tawar. Nah, manfaat rawa pening sebagai sumber irigasi karena mengiringi sawah dan perkebunan di sekitarnya. Yang kedua, ada perikanan sebagai tempat budidaya ikan air tawar oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, sebagai pariwisata, objek wisata air populer seperti perahu, fotografi, dan danau alami. Yang keempat, sebagai pengendali banjir karena dapat menampung limpasan air saat musim hujan. Yang kelima, sebagai ekosistem alami karena terdapatnya habitat bagi burung, ikan, dan tumbuhan air seperti eceng gondok. Selanjutnya ada Rawa Tripa. Rawa Tripa berada di antara 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya yang berada di Provinsi Aceh. Rawa Tripa ini merupakan bagian dari ekosistem Leuser yang salah satu hutan hujan tropis terkaya di dunia, yang memiliki luas sekitar 61.800 hektar. Nah, jenis rawa tersebut memiliki rawa gambut tropis yang memiliki manfaat sebagai penyeimbang iklim karena dapat menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar di lapisan gambut. Yang kedua, sebagai habitat satu langkah, rumah bagi orangutan Sumatera, harimau, dan spesies endemik lainnya. Yang ketiga, sebagai pengendali banjir dan penyimpanan air, dapat mencegah banjir dan kekeringan di wilayah sekitar. Yang keempat, sebagai keanekaragaman hayati, karena salah satu ekosistem rawa paling penting di Asia Tenggara. Fun fact rawa-rawa. Tahukah kamu, rawa-rawa adalah penyimpanan karbon alami terbesar di dunia, bahkan melebihi hutan tropis. Rawa-rawa, terutama jenis rawa gambut, terbentuk di daerah yang selalu basah. Tempat ini, sisa-sisa tumbuhan mati tidak membusuk dengan sempurna karena minimnya oksigen. Akibatnya, bahan organik tersebut menumpuk dan membentuk tanah gambut yang sangat kaya karbon. Meskipun rawa gambut hanya menutupi sekitar 3% dari permukaan daratan dunia, mereka mampu menyimpan lebih dari 30% karbon tanah global. Ini menjadikan ekosistem yang sangat penting dalam mengendalikan perubahan iklim. Sebagai perbandingan, hutan hujan tropis yang jauh lebih luas menyimpan karbon dioksida dalam jumlah yang lebih sedikit di tanahnya. Dan sayangnya, banyak rawa-rawa dikeringkan untuk pertanian, seperti pertanian, pembangunan, atau dibakar, yang menyebabkan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2. Hal ini memperburuk pemanasan global. Jadi, meskipun terlihat seperti lahan basah tak berguna, rawa-rawa adalah sebenarnya penjaga iklim bumi yang sangat berharga. Berita rawa terbaru, pemerintah telah mengadakan rapat dalam mempersiapkan pelaksanaan program kerja optimalisasi lahan rawa tahun 2025 secara hybrid di Sumatera Selatan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, lalu staf ahli bidang investasi pertanian, serta Direktur Sumber Daya Lahan Pertanian. Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait, seperti Kepala BSP Sumatera Selatan, PJ Oplah Kabupaten, lalu ada Kepala Balai Desa Wilayah Sungai, Kepala SMK Negeri PP Sembawa, Dinas Pertanian Kabupaten Lokasi Oplah, Universitas Sriwijaya, Universitas Pajajaran, Universitas Andalas, dan Politeknik Unsri. Rapat ini mengevaluasi pelaksanaan Oplah tahun 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pencapaian tantangan serta peluang dari program yang optimalisasi lahan rawa yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Hasil evaluasi ini sebagai dasar penting dalam perbaikan dan inovasi program kerja di tahun 2025 ini. Rapat ini membahas strategi optimasi pelaksanaan Oplah termasuk
optimalisasi sumber daya, baik teknis maupun non-teknis, serta kolaborasi kuat antar instansi. Fokusnya dalam utama menjadikan lahan rawa lebih produktif, mewujudkan sumber pangan. Rapat ini menjadi langkah awal krusial untuk mempersiapkan implementasi OPLA 2025. Kolaborasi dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat menjamin kesuksesan dalam program ini. Hidrologi pada rawa-rawa. Lembaga penyediaan data hidrologi pada rawa-rawa yaitu 1. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyediakan data topografi, peta genangan, dan citra satelit yang membantu dalam pemetaan wilayah rawa. Mengembangkan peta lahan basah dan elevasi yang mendukung analisis hidrologi. Kedua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yaitu atau disebut BMKG menyediakan data curah hujan, iklim, dan cuaca yang berpengaruh terhadap kondisi air di rawa. Berguna untuk memantau siklus air, musim hujan kemarau, dan potensi banjir di wilayah rawa. Yang ketiga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau Ditjen SDA menyediakan data tentang debit sungai, bendungan, dan saluran air yang mengalir ke rawa-rawa. Melakukan pemantauan dan pengelolaan daerah air sungai atau DAS yang terkait dengan rawa. Keempat, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM fokus pada pemulihan dan pemantauan ekosistem gambut dan mangrove, menyediakan data kelembapan tanah, kedalaman air gambut, dan tata air lahan basah. Kelima, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyediakan data ekosistem rawa, lahan gambut, biodiversitas, dan status konservasi lahan basah melalui Sistem Informasi Lahan Gambut atau SILG dan Simontana Sistem Informasi Monitoring Tata Air Gambut. Yang keenam, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau BRIN X8 menyediakan data penginderaan jauh, remote sensing seperti NDFI, kelembapan, dan tutupan lahan rawa. Lembaga penggunaan data hidrologi pada rawa-rawa yaitu 1. Pemerintah daerah seperti Dinas PU, Lembaga Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, dan lain-lain. Menggunakan data untuk perencanaan tata ruang, pengendalian banjir, dan pengelolaan sumber daya air di wilayah rawa. Kedua, perusahaan perkebunan dan kehutanan menggunakan data hidrologi untuk perencanaan lahan, irigasi, dan pengelolaan resiko di sekitar lahan, rawa, dan gambut. Ketiga, lembaga penelitian dan perguruan tinggi menggunakan data untuk penelitian hidrologi, ekologi rawa, perubahan iklim, dan restorasi lingkungan. Yang keempat, LSM dan organisasi lingkungan memanfaatkan data untuk advokasi perlindungan lahan basah serta restorasi dan pemantauan kondisi rawa-rawa. Kelima, masyarakat dan petani lokal menggunakan informasi cuaca, tinggi muka air, atau banjir musiman untuk kegiatan pertanian dan kehidupan sehari-hari di wilayah rawa. Sekian penjelasan dari kami tentang rawa-rawa, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.